Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, yang mana di bulan Ramadan ini kita sebagai orang muslim diwajibkan untuk berpuasa. Pastinya dalam melaksanakan ibadah puasa kita telah mempelajari syarat dan rukun puasa. Namun ada suatu hal yang sangat krusial yang kadang terlupakan oleh kita. Apa itu? Yaitu adalah niat. Dalam kitab Mas'ulah Al-Fiqhiyah dijelaskan bahwasanya salah satu syarat sahnya puasa adalah niat. Tanpa niat, maka puasa dianggap tidak sah. Karena menahan lapar dan dahaga bisa dilakukan oleh orang karena sakit atau karena latihan menahan lapar dan dahaga. Sehingga di sini niat merupakan elemen terpenting dalam sahnya puasa Ramadan. Oleh karena itu, perlu kita mengetahui apa makna niat itu sendiri, kapan waktu yang tepat untuk berniat, serta bagaimana apabila lupa tidak niat puasa. Yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai makna niat. Makna niat adalah qasdus syiyam wa mahalluha al-qalbu wala takfi bil lisan wala yushtaratu at-talaffudzu biha. Yang dimaksud dengan niat adalah bermaksud atau menyengaja berpuasa dan tempatnya adalah di dalam hati, dan tidak cukup hanya dengan lisan dan tidak disyaratkan melafadzkannya. Itu adalah makna niat. Kemudian selanjutnya ada beberapa sifat niat. Yang pertama adalah al-jazm. Artinya adalah menetapkan niat. Salah satu sahnya niat puasa adalah menetapkan niat. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dikatakan bahwasanya jika saya berkata saya niat puasa, jika besok bulan Ramadan, maka saya akan puasa Ramadan. Namun jika besok bukan bulan Ramadan, saya puasa sunnah. Nah, niat yang demikian itu dianggap tidak sah. Mengapa? Karena di dalamnya tidak ada ketetapan niat. Kemudian yang kedua adalah at-ta'yin. Artinya adalah memperjelas niat. Menurut jumhur fuqaha dikatakan bahwasanya mengharuskan niat yang jelas dalam puasa Ramadan dan puasa wajib lainnya seperti halnya mengqadha puasa Ramadan. Namun tidak cukup hanya niat secara mutlak. Artinya hanya berniat saya puasa. Itu tidak cukup. Di sini jumhur mengatakan perlu niat yang jelas, sebagaimana sholat 5 waktu yang membutuhkan kejelasan sholat apa yang akan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah at-tabyit. Artinya adalah meletakkan niat pada malam sebelumnya. Menurut jumhur ulama, salah satu syarat sahnya niat adalah at-tabyit, meletakkan niat pada malam sebelum puasa. Kecuali Imam Hanafi yang tidak mensyaratkan adanya at-tabyit di dalamnya. Namun Imam Hanafi mengatakan lebih baik at-tabyit. Bahkan di sini Imam Hanafi mengatakan bahwasanya boleh niat puasa setelah waktu subuh sampai nisfin nahar bagi orang yang lupa atau ketiduran. Nah, ini mungkin yang sering menjadi pertanyaan, bagaimana misalnya kita lupa tidak berniat puasa
apakah puasa kita sah atau batal atau bagaimana begitu ya. Sehingga di sini kalau menurut Imam Hanafi maka demikian, boleh kita niat pada saat subuh, setelah subuh atau saat baru bangun, hatta atau sampai dengan nisfin nahar. Itu menurut Imam Hanafi. Dengan tanda kutip ya, karena dia lupa atau ketiduran. Namun menurut Imam Syafi'i, jika lupa tidak niat puasa, maka itu dianggap tidak sah puasanya atau batal puasanya, yang mana memiliki beberapa konsekuensi. Konsekuensi yang pertama adalah bagi orang yang lupa niat, dia harus tetap imsak, menahan lapar dan dahaga sampai waktu maghrib tiba. Konsekuensi yang kedua adalah dia harus mengqadha puasanya, jadi harus mengganti puasanya. Yang terakhir adalah mengenai pengulangan niat. Menurut jumhur ulama mengatakan bahwasanya niat puasa harus dilakukan setiap hari. Mengapa? Karena puasa merupakan ibadah yang berdiri sendiri dan terpisah dari hari ke hari lainnya. Oleh karenanya niatnya pun harus terpisah. Nah, kecuali Imam Malik yang menyatakan bahwasanya mencukupkan 1 kali niat saja di awal puasa Ramadan. Nah, ini merupakan alternatif bagi orang yang khawatir lupa tidak niat puasa di pertengahan bulan Ramadan, maka bisa bertaklid kepada Imam Malik, yang mana cukup 1 kali niat saja di awal puasa Ramadan. Baik, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.